Ketika itu beliau udah bupati di Kabupaten Goa. Tapi sosok seorang Pak SCL itu yang saya kenal, beliau orang baik, ramah, kemudian sangat peka sekali dengan lingkungannya. Beliau itu dulu saya kan 13 tahun di Makassar ya. Ketika itu beliau udah bupati di Kabupaten Goa. Tapi sosok seorang Pak SCL itu yang saya kenal, beliau orang baik, ramah, kemudian sangat peka sekali dengan lingkungannya, kemudian jiwa menolong itu sangat tinggi banget. Selain memang beliau punya kemampuan intelijensi yang luar biasa, smart, apalagi sekarang tahu sendiri beliau profesor doktor ya. Karir beliau itu kan mulai dari lurah, kemudian camat, sekda, bupati 2 periode, wakil gubernur 1 periode, kemudian gubernur 2 periode. Dan ada momen di mana seingat saya itu beliau pernah mendapat penghargaan apa ya? Lupa saya. Tapi jelas itu penghargaan yang biasa presiden dan wakil presiden mereka diberikan gelar itu. Itu ketika beliau 2019 kalau saya nggak salah itu beliau swasembada pangan di Sulawesi Selatan ketika itu. Dan kemudian ada sederetan prestasi lain lagi. Beliau kalau nggak salah itu dulu adalah lurah terbaik se-Indonesia. Beliau juga adalah camat terbaik. Kemudian bupati ketika itu bupati pelaksana otonomi daerah pertama ya di Indonesia ketika itu. Setelah itu beliau jadi gubernur, wakil gubernur dan gubernur dengan berbagai prestasi, dan nyaris tidak pernah terdengar terkait kasus-kasus korupsi, KKN dan lain sebagainya. Dan beliau adalah seorang tokoh Indonesia Timur. Beliau orang Bugis Makassar yang dikenal tegas, apalagi untuk hal-hal korupsi seperti itu. Beliau orangnya, saya dengar dari beberapa senior saya itu pernah dilempar duit itu ketika dalam tanda kutip ya, beliau mau dikasih duit, disogok dan sebagainya. Ketika beliau jadi kepala daerah dulu ya, dan gubernur dulu. Dan cerita itu selalu di kampus itu selalu menjadi bahan tersedia kepada adik-adik mahasiswa untuk mereka tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma hanya mau gaya-gayaan dan menimbun harta, tapi ada hal-hal lain yang paling penting dari itu semua adalah pengabdian dan segala ketulusan dan keikhlasan untuk masyarakat dan Indonesia yang kita cintai. Itu sosok yang selama ini yang saya kenal beliau, sehingga memang kami merasa terpanggil untuk memberikan segala daya upaya dan kemampuan kami untuk bagaimana insya Allah menghantarkan kasus ini sampai pada tapal batas dengan mudah-mudahan kita berharap doa dan dukungan dari semua, termasuk juga rekan-rekan di KPK, karena kami yakin rekan-rekan KPK juga manusia biasa, mereka juga orang baik-baik semuanya. Nah, ini karena persoalan hukum, mereka tentu membawa bendera negara dalam kaitan dengan penegakan hukum hukum, sehingga kita menghormati, tapi kita juga berharap sebagai manusia biasa, tentu ya dalam langkah-langkah ke depan pasti ada kita saling bersinggungan, saling bersenggolan terkait dengan bagaimana mempertahankan segala macam dalil dan argumentasi yang kita ketahui dan kita bangun bersama, sehingga mudah-mudahan pada akhirnya kita berharap majelis hakim insya Allah akan memutuskan yang terbaik. Berikanlah keadilan kepada Pak SCL dan keluarga, karena saya kira teman-teman kita tahu semua kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini betul-betul beliau telah dihakimi oleh publik
beliau diserang habis-habisan. Ya, padahal kan ada asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Tapi beliau juga kuat, tegar untuk menghadapi ini semua. Beliau bilang ke saya, Pak Jamal, insya Allah bismillah kita jalan, kita serahkan semua kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita punya beliau. Banyak orang yang mensupport beliau, banyak saudara, banyak kolega, banyak teman. Karena apapun, beliau menjadi pejabat di daerah, menjadi pejabat negara dalam kurun waktu yang cukup lama. Kalau istilah saya bilang ke beliau, kalau ada gubernur seumur hidup, mungkin beliau adalah gubernur seumur hidup di Sulawesi Selatan. Karena saking beliau punya inovasi-inovasi yang begitu banyak dan mampu membawa keluar masyarakat dari keterpurukan di Sulawesi Selatan. Apalagi kemudian setelah menjadi Menteri Pertanian yang mengurus perut rakyat Indonesia, saya kira kita juga semua sudah tahu. Dulu beliau punya kemampuan untuk menahan laju semua harga 9 bahan pokok dan lain sebagainya. Dan hari ini saya kira kita juga sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Ya, itu artinya bahwa kita juga tidak mau berlebihan, kan ini adalah soal hukum, tapi minimal kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa beliau ini orang baik. Tapi beliau itu paling tidak bisa sekali kalau mendengar ada sesuatu yang terjadi, apakah gangguan kesehatan atau hal lain terhadap ibunya, terhadap istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Beliau itu paling tidak bisa dengar. Karena orangnya apa ya? Mau dibilang sentimental enggak ya? Ya kayaknya bisa juga lah. Tapi kemudian lebih ke beliau tuh punya kepekaan yang sangat tinggi, dan beliau cinta dan sayang banget sama keluarga. Karena itulah beliau kemarin kalau kita lihat, kita tonton bersama, beliau sempat datang di Makassar jenguk ibunya sebentar, terus beliau kembali ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari teman-teman penyidik di KPK. Dan saya kira kita sudah mengikuti semua proses. Nah, itu beliau memang orangnya, beliau kalau dalam berkomunikasi, dalam komitmen beliau A, B, B. Dan kalau beliau bilang, saya harus bertanggung jawab, saya harus bertanggung jawab. Kan kalau kita ikuti bersama, ketika KPK menetapkan beliau tersangka, beliau belum lagi minta pendapat dari Bapak Presiden. Ketika itu, beliau sudah langsung menyatakan sikap untuk mundur. Beliau harus menghadapi ini, harus bertanggung jawab ini sebagai seorang penelak. Jadi beliau itu menganut ada faham, ya bukan faham juga, doktrinnya. Ya pokoknya sebagai laki-laki, gentleman agreement lah. Apa yang kita hadapi, apa yang mesti harus kita lakukan, kita pertanggungjawabkan, harus dilakukan, nggak boleh ditawar-tawar. Beliau jadi Menteri Pertanian ini sejumlah penghargaan bahkan dari KPK itu berkali-kali itu. Dan saya kira kita tahu itu semua. Beliau ini orang, ketika beliau dulu jadi gubernur aja tuh, beliau adalah ketua dari perkumpulan gubernur seluruh Indonesia. Berapa periode itu beliau jadi ya. Dan seorang profesor, dia beliau doktor, bukan cuma hanya ya kalian-kalian. Jadi memang beliau ini betul-betul sosok tokoh Indonesia Timur hari ini yang sebetulnya yang kita harapkan. Kembali ke soal lain, soal case ini sendiri, kan beliau sering menyampaikan kepada kami, Pak Jamal, kalau saya mau ada import beras, itu kan nilainya triliunan. Import buah, import daging, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk, segala macam itu, hortikultura lah. Kalau itu aja saya ambil aja, memang tahu orang, emang sedikit juga duit itu, enggak banyak. Terus ngapain saya harus ambil duit dari staf saya yang nggak tahu apa duit itu dari mana, mereka ambil dari mana, dari duit negara kah, dari duit pribadi mereka kah. Jadi ya, tapi apapun itu, semua proses sudah berjalan. Beliau bilang kita hormati semua apa yang sudah ada ini, ya
dan toh teman-teman KPK punya kewenangan untuk itu, dan beliau sangat menaruh hormat sekali untuk itu. Kita semua ikuti prosesnya, insya Allah nanti akan kita buktikan secara bersama-sama di pengadilan yang terbaik dalam kita. Kalau itu kita udah eksepsi ya, udah menyatakan bantahan maupun keberatan terkait dengan apa yang didakwakan oleh teman-teman JPU. Insya Allah minggu depan hari Rabu itu teman-teman JPU yang menyampaikan jawabannya. Setelahnya itu putusan selak dari majelis. Nah mungkin setelah itu begitu mulai masuk di tahapan-tahapan pemeriksaan saksi nanti. Jadi saksi itu kan sekitar 123 orang saksi. Kalau nggak salah 4 ahli, 4 atau 5 ahli itu yang ya nantilah teman-teman kalau ingin lebih menarik ya ikuti aja nanti insya Allah. Gitu. Ya beliau pada prinsip jam selalu menyampaikan bahwa tolong jaga hubungan baik dengan semua pihak, dengan masyarakat, dengan teman-teman media. Makanya kalau kita lihat biasa beliau keluar teman-teman media sering meminta komentar, terus selalu menyampaikan. Walaupun sangat terbatas, tapi paling tidak beliau menyapa dan beliau selalu memberi pesan bahwa Jabal kita sama-sama berdoa, jangan lupa untuk sholat, karena kita ini semua manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Semua itu hanya milik Allah, sehingga kita kembalikan itu kepada Allah lah. Kita juga tidak mau di awal-awal begini terlalu ketentang, tapi insya Allah kita serahkan semuanya kepada Allah, karena beliau adalah pemilik dari segala alam semesta itu. Itu pesan beliau. Dan beliau juga menyampaikan ini bulan suci Ramadan, jadi Pak Jamal dan teman-teman jangan lupa puasa, jangan lupa berdoa untuk kita semuanya. Insya Allah ke depan Indonesia menjadi lebih baik.